Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel kami, Jalan Spiritual. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan perjalanan spiritual dengan berziarah ke makam Syekh Mahdum Wali Perkasa. Makam Syekh Mahdum Wali Perkasa terletak di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, tepatnya di belakang Masjid Jami Wali Perkasa. Untuk menuju makam Syekh Mahdum Wali Perkasa, dari Kecamatan Bobocari menuju ke arah timur sejauh kurang lebih 12 km terdapat perempatan Majingklak, kemudian belok ke kanan menuju arah selatan sejauh kurang lebih 700 meter terdapat pertigaan Sangkal Putung, belok ke kiri menuju arah timur menyusuri Jalan Raya Pekiringan Karangmoncol sejauh kurang lebih 800 meter. Kemudian setelah melewati pom bensin dan gedung SMP Negeri 1 Karangmoncol sejauh 300 meter ke depan, di sebelah kiri terdapat Masjid Jami Wali Perkasa. Dan di belakang masjid itulah letak makam Syekh Mahdum Wali Perkasa. Masjid Jami Wali Perkasa ini merupakan masjid peninggalan Syekh Mahdum Wali Perkasa. Berdasarkan dari keterangan juru kunci makam Syekh Mahdum Wali Perkasa yang bernama Bapak Mahdi, dan berdasarkan pengalaman spiritual kami bahwa Syekh Mahdum Wali Perkasa adalah putra dari Syekh Mahdum Jamil dan merupakan canggah dari Syekh Jambu Karang, seorang tokoh legendaris yang mendirikan Perdikan Cahyana sekaligus termasuk wali tertua di Jawa, khususnya di Kabupaten Purbalingga. Garis keturunan yang menjelaskan bahwa Syekh Mahdum Wali Perkasa merupakan canggah dari Syekh Jambu Karang adalah silsilah beliau yang dimulai dari Syekh Jambu Karang atau Prabu Munding Wangi. Prabu Munding Wangi memiliki putri bernama Nyai Ageng Rubiah Bekti atau Raden Ayu Bongkok. Nyai Ageng Rubiah Bekti kemudian menikah dengan guru dari Syekh Jambu Karang yang bernama Syekh Maulana Maghribi atau dikenal dengan nama Syekh Atas Angin, yang berasal dari negeri Arab dan merupakan keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari garis Siti Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Pernikahan Nyai Ageng Rubiah Bekti dengan Syekh Atas Angin melahirkan 5 orang anak yang terdiri dari 3 orang putra dan 2 orang putri. Anak yang pertama adalah Syekh Mahdum Husain yang makamnya terletak di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol. Anak yang kedua adalah Syekh Mahdum Madem yang makamnya terletak di Cirebon. Kemudian anak yang ketiga adalah Syekh Mahdum Umar yang makamnya di Pulau Karimun Jawa, Kabupaten Jepara. Anak yang keempat adalah Nyai Rubiah Raja yang makamnya terletak di Rogoselo, Kabupaten Pekalongan. Dan anak yang kelima adalah Nyai Rubiah Sekar yang makamnya terletak di Jambangan, Kabupaten Banjarnegara. Dari kelima anak tersebut melalui anak pertama yang bernama Syekh Mahdum Husain memiliki putra yang bernama Syekh Mahdum Jamil. Syekh Mahdum Jamil menurunkan 2 orang putra, yaitu Syekh Mahdum Tores yang makamnya terletak di daerah Tegal dan Syekh Mahdum Wali Perkasa yang makamnya terletak di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, tepatnya di belakang Masjid Jami Wali Perkasa. Syekh Mahdum Wali Perkasa memiliki putra yaitu Nyai Saratiman, Kiai Pangulu atau Kiai Panunggangan, Kiai Mas Pekiringan, dan Kiai Mas Akhir. Syekh Mahdum Wali Perkasa selain merupakan keturunan dari Kerajaan Pajajaran melalui Syekh Jambu Karang, beliau juga merupakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui garis keturunan eyang buyutnya, yaitu Syekh Maulana Maghribi atau Syekh Atas Angin atau Syarif Abdurrahman Al-Qadri bin Syekh Maulana Mahdum Al-Akbar bin Syekh Maulana Ahmad Jumat Al-Akbar bin Syekh Maulana Abdallah Al-Akbar bin Syekh Maulana Tajuddin Al-Akbar bin Syekh
Maulana Sinanadin Al-Akbar bin Syekh Maulana Hasanuddin Al-Akbar bin Syekh Maulana Hasan Al-Akbar bin Syekh Maulana Samain Al-Akbar bin Syekh Maulana Najmuddin Zainal Al-Akbar bin Syekh Maulana Tajuddin Zain Al-Akbar bin Said Maulana Zaid Zainal Al-Akbar Al-Madani bin Said Maulana Umar Zainal Husain bin Said Maulana Zainal Hakim bin Said Maulana Walid Zainal Alim Al-Maki bin Said Maulana Walid Zainal Alim bin Imam Ali bin Zainal Abidin bin Imam Husain bin Imam Ali bin Abi Tholib. Syekh Mahdum Wali Perkasa sebenarnya memiliki nama asli yaitu Syekh Mahdum Amal. Melalui kisah perjalanannya diceritakan bahwa dahulu pada saat beliau mendapat tugas dari kakeknya yang bernama Syekh Mahdum Husain untuk memimpin Bumi Cahyana, maka Syekh Mahdum Amal pun melaksanakan titah dari kakeknya dengan memimpin Bumi Cahyana, yaitu melakukan penyebaran Islam ke seluruh daerah Cahyana, bahkan berhasil hingga ke daerah-daerah lain hingga beliau dikenal dengan julukan Santri Pengalasan Kulon yang memiliki karomah dan kesaktian luar biasa. Pada saat yang sama Sultan Demak yang bernama Raden Patah bersama para wali songo sedang membangun Masjid Demak. Mendengar kesaktian dan perjuangan penyebaran Islam yang dilakukan oleh Syekh Mahdum Amal, membuat Raden Patah memanggil Syekh Mahdum Amal untuk menghadap Kesultanan Demak. Sesampainya di Kesultanan Demak, Raden Patah meminta Syekh Mahdum Amal untuk membantu pembangunan Masjid Demak, yaitu Syekh Mahdum Amal disuruh membuat saka tunggal karena pada waktu pembuatan masjid baru berhasil membuat 3 buah saka. Syekh Mahdum Amal atau Santri Pengalasan Kulon pun berdoa terlebih dahulu meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kekuatan dan diberi kemudahan untuk membuat saka tunggal. Karena untuk mencari kayu untuk dibuat saka agar sama dengan saka masjid yang sudah jadi sangatlah sulit. Ketika Syekh Mahdum Amal sedang bermeditasi dan berdoa, Sunan Kalijaga yang sedang bertapa di Giri Malaka mengetahui kesulitan yang dialami oleh Santri Pengalasan Kulon, yaitu Syekh Mahdum Amal. Sehingga di antara mereka berdua terjadilah percakapan batin. Dalam percakapan batin mereka, Sunan Kalijaga mengatakan bahwa beliau akan membantu pembuatan saka tunggal. Dan Sunan Kalijaga dalam percakapan batinnya menyuruh Syekh Mahdum Amal agar membuat saka dari sisa-sisa kayu atau istilah lainnya adalah tatal. Syekh Mahdum Amal akhirnya berhasil menyusun tatal-tatal menjadi saka tunggal yang kemudian dibantu oleh Sunan Kalijaga dalam penyempurnaan dan pemasangannya. Masjid Demak pun akhirnya berdiri setelah saka tunggal yang dibuat oleh Syekh Mahdum Amal. Dalam pandangan Raden Patah ada yang aneh, yaitu posisi Masjid Demak belumlah tegak, artinya masih miring atau doyong dan arah kiblatnya belum tepat. Semua wali songo terdiam, bingung, memikirkan bagaimana masjid yang sudah dibangun harus digeser dan ditegakkan. Sultan Agung pun memerintahkan kepada Wali Songo untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar arah kiblat dan posisi Masjid Demak dapat dibetulkan. Para Wali Songo pun berdoa dengan dipimpin oleh wali yang tertua, sementara wali yang lain mengamini. Selesai berdoa, posisi Masjid Demak tidak bergeser sedikit pun. Oleh karena itu, para Wali Songo melanjutkan doa secara bergantian. Salah satu wali memimpin doa dan wali yang lain mengamini. Setelah semua wali songo berdoa, namun posisi Masjid Demak masih seperti semula, doyong dan arah kiblatnya pun juga belum tepat. Di tengah-tengah kebingungan mereka, Syekh Mahdum Amal meminta izin kepada Raden Patah agar Syekh Mahdum Amal diizinkan untuk memimpin doa, sedangkan Sultan Agung dan para wali songo yang mengamininya. Awalnya Sultan Demak ragu terhadap Syekh Mahdum Amal, tetapi setelah dipertimbangkan dan melihat usaha para wali songo yang juga belum berhasil, akhirnya Raden Patah pun mengizinkannya. Syekh Mahdum Amal pun
memimpin doa, sedangkan Raden Patah dan para wali songo mengamini. Doa yang dipimpin oleh Syekh Madum Amal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika Masjid Demak bergerak dan bergeser sehingga posisi Masjid Demak menjadi tegak dan arah kiblat pun sekarang menjadi benar. Berkat keperkasaan doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat menggeser Masjid Demak menjadi sempurna, maka Raden Patah menganugerahkan Syekh Madum Amal dengan sebuah gelar perkasa. Sehingga sejak saat itu Syekh Madum Amal bergelar Syekh Madum Wali Perkasa. Piagam atau beslit tersebut berbunyi, ingsun nalurake wasiat saking Mekah kegaduha marang paman Mahdum Wali Perkasa ing Cahyana. Pula sun gaduhi nuwalan ingsun sebab dheweke ngrewangi gelar agama Islam ing Nusa Jawa. Sun lulusake ing pamardikane. Aja owah kaya adat kang wus kelaku. Sing sopo ngowahana marang kagungan ingsun bumi perdikan, ora sun wenehi suka halal ing dunya tumeka ngakhirat. Kena gutu kula lan bebenduning Allah. Dalam perjalanan menyebarkan agama Islam, Syekh Madum Wali Perkasa membangun pondok pesantren, menyebarkan ilmu agama Islam kepada para santri hingga akhir hayatnya, dan beliau pun dimakamkan di pondok pesantren tersebut. Jadi makam beliau ini dahulu adalah sebuah pondok pesantren yang dibangun oleh Syekh Madum Wali Perkasa. Selain beliau membangun pondok pesantren, Syekh Madum Wali Perkasa juga membangun masjid sebagai sarana ibadah. Kemudian pada tahun 2016, Masjid Peninggalan Syekh Madum Wali Perkasa direnovasi. Dan pada tahun 2018, Masjid Peninggalan Syekh Madum Wali Perkasa diresmikan oleh Bupati Purbalingga sebagai Masjid Jami Wali Perkasa. Yang kemudian masjid tersebut bersama makam Syekh Madum Wali Perkasa dimasukkan ke dalam Cagar Budaya Kabupaten Purbalingga. Adapun bagian-bagian Masjid Peninggalan Syekh Madum Wali Perkasa yang masih dilindungi dalam Cagar Budaya Kabupaten Purbalingga diantaranya adalah 4 Saka Guru, Umpak, Sunduk, Kili dan Pengeret. Sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kepada perjuangan Syekh Madum Wali Perkasa dalam menyebarkan agama Islam di daerah Perdikan Cahyana dan sekitarnya, serta untuk mengenang hari wafatnya Syekh Madum Wali Perkasa, maka pada setiap tahun di bulan Sadran, tepatnya hari Kamis malam Jumat Kliwon, mereka mengadakan kegiatan haul Syekh Madum Wali Perkasa. Selain masyarakat desa Pekiringan melaksanakan kegiatan haul Syekh Madum Wali Perkasa, mereka juga masih melaksanakan kegiatan brain atau brainan yang merupakan peninggalan Syekh Madum Wali Perkasa. Dan dalam setiap bulan, setiap malam Jumat Kliwon, masyarakat desa Pekiringan melaksanakan managiban dalam berziarah ke makam Syekh Madum Wali Perkasa. Demikian perjalanan spiritual kami dalam berziarah ke makam Syekh Madum Wali Perkasa. Cerita sejarah serta kisah perjuangan Syekh Madum Wali Perkasa yang kami ceritakan adalah bertujuan untuk menguri-uri budaya agama Islam, khususnya nguri-uri perjuangan Wali Allah. Dan kami sungguh tidak ada tujuan untuk melencengkan sejarah, karena bagi kami sejarah itu adalah sangat penting. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita bisa melakukan ibadah seperti yang dilakukan oleh Syekh Madum Wali Perkasa. Kami mohon maaf apabila dalam kami mengisahkan kisah Syekh Madum Wali Perkasa masih terdapat banyak kekeliruan atau kesalahan. Itu semata-mata kesalahan dari kami
karena kekurangtahuan kami. Dan insya Allah akan kami perbaiki pada sesi selanjutnya. Sekian dan terima kasih, dan sampai jumpa pada perjalanan spiritual kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.